Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Baiklah anak-anak mualim, sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini,
Terlebih dahulu kita akan melaksanakan murojaah surat-surat yang sudah kita setorkan sama mu'alim atau mu'alimahnya dari kelas 1 sampai kelas 5. Adapun surat yang kita murojaah pada hari ini adalah surat Al-Balad. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadainahu najdayn falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fa'ku raqabah aw it'amun fi yawmin dhi masghabah yatiman za maqrabah aw miskinan za matrabah summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. Pelajaran pertama hari ini adalah Hifdzul Quran, hafalan surat Al-Baqarah ayat 78. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 78, mari terlebih dahulu kita murojaah kembali surat Al-Baqarah ayat 74 sampai ayat 77. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah
ثم يحرفونه من بعد ما أقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون Sadaqallahul azim. Sekarang kita akan menghafal surat Al-Baqarah ayat 78. Sebelum kita menghafal surat Al-Baqarah ayat 78, silakan anak-anak mu'alim disimak, diperhatikan Al-Qur'annya masing-masing dan tengok hukum tajwid yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 78. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون
Bagi anak-anak muallim yang sudah menghafal surat Al-Baqarah ayat 78, silakan disetorkan sama muallim atau muallimahnya. Bagi yang belum hafal, silakan diulang lagi di rumah. Perbanyak mengulang sampai kalian hafal surat Al-Baqarah ayat 78. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa wal unsa bil unsa. Nun sukun bertemu dengan huruf tha. Huruf tha. Nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf tha. Kita baca dengan samar-samar. Bagaimana itu samar-samar? Yaitu tidak jelas dan juga tidak berdengung. Kita baca samar dan ditahan 2 harokat. Wal unsa bil unsa. Maka hukum bacaannya nun sukun bertemu dengan sa ialah ikhfa hakiki atau ikhfa sama ya. Faman ufiya. Nun sukun bertemu dengan huruf ain. Apa hukum bacaannya? Izhar halqi, jelas. Kita baca dengan jelas. Tidak boleh berdengung, tidak juga samar-samar. Dan tidak kita tahan 2 harakat ya. Jadi kita baca jelas saja. Faman ufiya lahu min akhihi. Nun sukun bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif. Nun sukun bertemu dengan hamzah ialah izhar halki. Kita baca dengan jelas. Min akhihi. Tidak boleh berdengung dan juga tidak boleh samar. Kalau kita baca ditahan 2 harakat boleh? Tidak boleh. Langsung kita baca jelas. Min akhihi syai'un fattiba'u. Tanwin yaitu dhammatain bertemu dengan huruf fa. Huruf fa itu huruf apa? Termasuk dalam huruf ikhfa hakiki. Jadi syai'un fattiba'u itu hukum bacaannya ialah ikhfa hakiki. Kemudian fattiba'um bil ma'ruf. Tanwin bertemu dengan huruf ba. Fattiba'um bil ma'ruf. Huruf ba itu ialah termasuk dalam huruf iqlab. Ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya ialah iqlab. Apa arti iqlab? Membalikkan atau mengganti atau merubah. Apa yang kita rubah? Bacaan nun mati atau tanwinnya. Jadi ketika tanwin bertemu dengan ba, kita rubah bacaannya. Pertama-tama kan fattiba'un bil ma'ruf. Kita rubah menjadi terdengar menjadi mim. Fattiba'um bil ma'ruf. Fattiba'um bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan.
wa adaun ilaihi, wa adaun ilaihi. Di situ ada tanwin bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif. Nah, sama ya seperti yang tadi. Apa hukum bacaannya? Mu'allimah baca dengan jelas. Berarti apa hukum bacaannya? Ya, izhar halki wa adaun ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum, takhfifum mir rabbikum. Yang pertama di situ ada tanwin bertemu dengan huruf mim. Apa hukum bacaannya? Ya, idgham bi gunnah. Kita memasukkan dengan berdengung. Apa yang kita masukkan? Bacaan tanwinnya. Awalnya takhfifun min menjadi takhfifum mir rabbikum, takhfifum mir rabbikum. Kita masukkan dengan berdengung dan kita tahan 2 harokat. Takhfifum mir rabbikum. Kemudian yang kedua di situ ada nun sukun atau nun mati bertemu dengan huruf ra. Nah, ketika ada nun mati bertemu atau tanwin bertemu dengan huruf ra, hukum bacaannya ialah ya idgham bila gunnah. Bila gunnah berarti tidak berdengung. Kita baca mir rabbikum. Mir rabbikum. Pertama, sebelum kita mengetahui idgham bila gunnah, ini bacaannya min rabbikum. Setelah kita belajar, bacaan yang benar ialah mir rabbikum. Dengan kita masukkan bacaan nun mati ke dalam ro, menjadi ro-nya bertasydid. Mir rabbikum. Mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. 'Adzabun alim. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah tidak dalam bentuk asli. Di sini dalam bentuk alif ya. 'Adzabun alim. Tanwin bertemu dengan hamzah, hukum bacaannya ialah ya izhar halqi. Kita baca dengan jelas. Materi kita selanjutnya adalah menjumlahkan pecahan campuran dengan persen. Menjumlahkan pecahan campuran dengan persen dapat kita selesaikan dengan 2 cara. Cara yang pertama, kita samakan ke dalam bentuk pecahan biasa. Cara kedua, kita samakan ke dalam bentuk persen. Kita akan membahas cara pertama, menyamakan ke dalam bentuk pecahan biasa. Cara pertama, samakan ke dalam bentuk pecahan biasa. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah langkah pertama, ubah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, ubah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Langkah kedua, samakan penyebut apabila kedua pecahan penyebutnya berbeda.
apabila masih bisa disederhanakan. Kira-kira 17/5 masih bisa kita sederhanakan atau tidak? Tidak bisa. Kita lanjut ke langkah-langkah selanjutnya, yaitu kita ubah persen menjadi pecahan biasa. Kita buat langkah B. Kita ubah persen menjadi pecahan biasa. 12% itu pecahan biasanya adalah persen itu penyebutnya 100. Sudah kita ubah persen penyebutnya 100, berarti 12 ini dijadikan sebagai pembilang. 12/100. 12/100 itu boleh kalian sederhanakan, boleh tidak kalian sederhanakan. Tapi untuk mempermudah proses kita, proses mencari jawaban yang di samping, maka harus kita sederhanakan. Kita cari FPB-nya. FPB dari 12 dan 100. 12, 100. Kita bagi dengan satu angka atau beberapa angka yang kedua-duanya bisa membagi angka yang sama. Yang kedua-dua ini bisa membagi angka yang sama. Angka berapa? Tapi harus bilangan prima ya, harus bilangan prima. Angka berapa anak-anak? Angka 2. 12 bagi 2, 6. 100 bagi 2, 50. Kita bagi berapa lagi? Kita bagi 2. 6 bagi 2, 3. 50 bagi 2, 25. Dan 3 dan 25 tidak bisa lagi membagi angka yang sama. Berarti kita dapat hasil yang paling sederhana dari 12/100 adalah 3/25. Kenapa 3/25? Karena 12 pasangannya 3. Kita tulis di atas. 100 pasangannya 25, berarti kita tulis di bawah. Kita dapat hasil yang paling sederhana 17/5 dan 3/25 kita ganti. Kita ubah, kita pindahkan ke sana. 3/2/5 itu pasangannya 17/5. Kita tulis di sini 17/5. 12% pasangannya adalah 3/25. Kita tambah 3/25. Baru kita masuk langkah kedua. Samakan penyebut apabila kedua pecahan penyebutnya berbeda. Samakan penyebut apabila kedua pecahan penyebutnya berbeda. Coba anak-anak perhatikan. Di sini 17/5 penyebutnya 5. 3/25 penyebutnya 25. Apakah penyebutnya sama? Tidak. Karena penyebutnya berbeda, harus kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK. Berarti kita masuk langkah kedua di sini ya. Kita cari KPK dari 5 dan 25. Kita cari KPK dari 5 dan 25. Kita bagi berapa anak-anak? Sampai hasil pembagian 5 dan 25 harus 1. Oke, kita bagi 5. 5 bagi 5 1, 25 bagi 5 hasilnya di 5. Kita bagi berapa lagi? 5. Di 1 bagi 5 adalah tidak bisa, satunya turun. 5 bagi 5 1. Selesai prosesnya. Kita peroleh KPK-nya. Berapa KPK-nya anak-anak? KPK-nya adalah perkalian dari ini yang paling kiri. KPK sama dengan 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. Baru kita samakan penyebut dengan KPK. Pertama-tama tulis dulu seperti ini anak-anak, jangan malas ya. Tulis angka-angkanya lagi harus sama. 3/2/5. Kita kasih tanda kali, tanda kali, tanda kali, tanda kali. Kita samakan penyebut dengan KPK. Ada 0,0,0,0. Yang kosong ini adalah kita isi dengan hasil pembagian KPK dengan penyebutnya. Hasil pembagian KPK dengan penyebutnya atau penyebut kali berapa supaya sama dengan KPK. 25 bagi 5 5. Berarti di atas ini harus kita tulis 5. 25 bagi 25 adalah 1. Di atas berarti kita kalikan dengan 1 juga. Berapa hasilnya? 17 kali 5 berapa? 80. 85. 5 kali 5 25. 3 kali 1 3. 25 kali 1 25. Apakah penyebutnya sudah sama? Kalau
tambah 3 sama dengan 85 tambah 3 berapa? 88 per 25 ini boleh kita ubah menjadi pecahan campuran, boleh kita ubah menjadi persen. Tergantung nanti jawaban dalam objektif. Tapi kalau jawabannya esai, sampai di sini sudah cukup. Masuk contoh kedua, 1/10 ditambah 10%. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Ubah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Yang pertama kita ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 1/10 sama dengan pecahan biasanya berapa anak-anak? Penyebutnya tetap 10, pembilangnya adalah 10 kali 1, baru kita tambahkan 1, 11. Baru kita masuk yang langkah pertama yang B, kita ubah persen menjadi pecahan biasa. 10% sama dengan berapa pecahan biasanya? Persen itu penyebutnya 100. Sudah kita ubah persen menjadi penyebutnya 100, baru pembilangnya adalah 10. Ini langsung bisa anak-anak Walimah langsung sederhanakan, yaitu kita coret 1 nolnya di atas, berarti di bawah juga harus kita coret 1. Kita hilangkan ini, dia menjadi 1/10. Baru kita pindahkan ke sebelah sana. 1/10 pecahan biasanya adalah 11/10. 10% pecahan biasanya adalah 1/10. Kita tambah. Langkah kedua itu kan kita menyamakan penyebut apabila kedua pecahan penyebutnya berbeda. Sekarang anak-anak perhatikan, ini penyebutnya berbeda atau sama? Sama. Kalau penyebutnya sama, tidak perlu lagi kita cari KPK-nya. Kita mencari KPK itu untuk menyamakan penyebutnya. Sedangkan di sini penyebutnya sudah sama, jadi tidak perlu lagi mencari KPK-nya. Oke? Berarti ini bisa kita jumlahkan langsung. Tapi yang kita jumlahkan itu adalah pembilangnya, bukan penyebutnya. Penyebutnya tetap untuk penjumlahan. Lalu kita jumlahkan pembilangnya. 11 tambah 1 sama dengan berapa anak-anak? Penyebutnya tetap 10. 11 tambah 1 12. 12/10 ini bisa kita ubah menjadi pecahan biasa yang lebih sederhana, pecahan campuran, dan persen. Kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, bagaimana caranya? Otomatis 12/10, 12 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah berapa? 1/2/10. Anak-anak Walimah harusnya sudah bisa kan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ataupun sebaliknya. Oke? Contoh ketiga, 1/3/50 ditambah 3%. Kita masuk langkah pertama. Apa yang harus kita lakukan? Kita ubah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, kita ubah pecahan campuran dan persen menjadi pecahan biasa. Berapa pecahan biasa?
baik. Tambahkan penyebut dengan KPK. 100 bagi 50 berapa? 2. Terus 2 di sini, 2 di sini. 100 bagi 100 1. Tulis ke sini. Kita cari hasilnya. 53 kali 2 berapa? 100 enam. Ini 100, 3, 100. Penyebutnya sudah sama. Kita masuk ke langkah ketiga, yaitu kita jumlahkan pecahan apabila penyebutnya sudah sama. Tapi yang dijumlahkan itu pembilangnya, bukan penyebutnya. Berarti yang kita jumlahkan adalah 106 tambah 3. Berapa hasilnya anak-anak? 109 per 100. Karena penyebutnya sudah 100, langsung kita ubah menjadi persen. Penyebutnya kita hilangkan, kita terus pembilangnya saja, baru kita tambah tanda persen. Contoh keempat, 102 per 100 ditambah 7 persen. Langkah pertama yang harus kita buat adalah kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 102 per 100, pecahan biasanya adalah penyebutnya 100, pembilangnya adalah 100 kali 1 ditambah 2, berarti 102. Yang B, 7%, kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 7 per 100. Mari kita pindahkan ke sebelah sana. 102 per 100, pecahan biasanya 100. 2 per 100, kita tambahkan dengan 7 per 100. Karena penyebutnya sudah sama, langsung kita jumlahkan, kita tambahkan. Tapi yang kita tambahkan itu pembilangnya, bukan penyebutnya. Oke? Penyebutnya tetap sama, baru kita jumlahkan pembilangnya. 102 tambah 7, berarti hasilnya adalah 109 per 100. Karena penyebutnya sudah 100, bisa kita ganti menjadi persen. Yang ini kita hilangkan, kita ganti dengan tanda persen. Angka yang di atasnya tulis lagi di sini. Nah, selesai. Cara kedua, samakan ke dalam bentuk persen. Otomatis yang harus kita ubah itu adalah pecahan campurannya. Adapun langkah-langkah yang harus kita ikuti adalah yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dulu. Setelah pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa, kita ubah lagi ke dalam bentuk persen. Otomatis penyebutnya harus kita ubah menjadi 100. Setelah pecahan campuran itu menjadi persen, baru kita tambahkan dengan persen dalam soal. Kita jumlahkan kedua-duanya. Kita masuk contoh pertama, 32 per 5 ditambah 12%. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 32 per 5. Pecahan biasanya berapa? Penyebutnya tetap 5, pembilangnya 5 kali 3, kita tambahkan dengan 2. 5 kali 3 tambah 2. Berapa hasilnya? Penyebutnya tetap 5, pembilangnya adalah hasil dari perkalian 5 kali 3 ditambah 2. Berapa? 17. Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita ubah penyebutnya menjadi 100. Kita ubah penyebutnya menjadi 100. Dan sudah kita pelajari pada materi sebelumnya. Kita buat sama dengan panjang. Kita tulis lagi angka-angkanya sama. Baru kita kasih tanda kali. 5 kali berapa supaya hasilnya 100? 5 kali berapa supaya hasilnya 100? 5 kali 20. Kita masukkan di sini 20, di atasnya juga 20. Baru kita cari hasil pembilangnya. 17 kali 20 berapa? 140. Penyebutnya sudah 100. Kita ubah 140 per 100 menjadi lambang persen. Persen itu penyebutnya 100. Penyebutnya 100 ini kita tutup, berarti kita tulis pembilangnya saja 140, baru kita tambah tanda persen. Selesai. 140% kita pindahkan ke sini. 140%. 32 per 5 kita ganti
Setelah kita ubah menjadi pecahan biasa, kita ubah lagi menjadi persen. Kita ubah menjadi persen berarti penyebutnya 10 ini harus kita jadikan menjadi 100. Tulis seperti ini, 11 per 10. Kasih tanda kali. Kita buat seperti ini, kita tulis langsung di sini 100. Penyebutnya harus kita ubah menjadi 100. 10 kali berapa supaya hasilnya 100? 10 kali berapa supaya hasilnya 100? 10 kali 10. Masukkan 10 di sini, di atasnya juga 10. Baru kita cari hasil dari pembilangnya. Soalnya hasil penyebutnya sudah kita ketahui, yaitu 100. Pembilangnya 11 kali 10 berapa? 110. Setelah kita mendapatkan penyebutnya 100, baru kita ubah menjadi bentuk persen. Ya udah, langsung kita tulis penyebutnya saja. Kita hapus per 100-nya, baru kita ubah menjadi tanda persen. 1 per 10 kita ganti menjadi 110%. Baru kita tambahkan dengan 18%. Bentuknya sudah sama, berarti boleh kita jumlahkan. Kita buka kurung, kita tulis 110 ditambah 18. Kita tutup kurung, kita kasih 1 tanda persen. Baru kita jumlahkan 110 tambah 18 berapa? 128. Baru kita kasih di sini tanda persennya 1 saja. Berarti hasil dari penjumlahan 1 per 10 ditambah 18% adalah 128%. Contoh ketiga, 3 per 50 kita tambahkan 3%. 3 per 50 kita tambahkan dengan 3%. Kita ubah pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Berarti 3 per 50. Berapa pecahan biasanya? Penyebutnya 50, pembilangnya adalah hasil dari 50 kali 1 ditambah 3. 53. Baru kita ubah penyebutnya supaya sama dengan 100. Tulis dulu angka-angkanya, jangan diubah ya. Kasih tanda kali. Baru tulis di sini 100, berarti ubah penyebutnya menjadi 100. Kita kali berapa supaya 50 berubah menjadi 100? Kita kali 2. Kalau di bawahnya kita kalikan dengan 2, di atasnya juga harus kita kalikan dengan 2. Karena hasil dari perkalian penyebutnya sudah kita ketahui, otomatis kita cari hasil dari perkalian pembilangnya. 53 kali 2 berapa? 106. Baru kita ubah menjadi persen, yaitu 106%. 3 per 50 kita ganti menjadi 106%. Baru kita tambahkan dengan 3%. Bentuknya sama, yaitu persen dan persen. Baru boleh kita jumlahkan. 106 ditambah 3%. Persennya cuma 1 kita tuliskan. Baru kita jumlahkan 109%. Berarti penjumlahan dari 3 per 50 ditambah 3% adalah 109%. Contoh keempat, 2 per 100 ditambah 7%. 2 per 100 kita tambahkan dengan 7%. Maka pertama yang harus kita lakukan adalah kita ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Penyebutnya tetap yaitu 100. Kita cari pembilangnya yaitu hasil perkalian dari 100 kali 1 kita tambahkan dengan 2. Berapa hasilnya? 102. Karena penyebutnya sudah 100, berarti bisa langsung kita ubah ke dalam bentuk persen dengan menggunakan tanda lambang persen. Ini kan sebenarnya sudah persen, penyebutnya 100. Tapi kita ubah yang penyebutnya 100 menjadi tanda persen. 102 yang kita tulis, langsung kita kasih tanda persen. Baru kita masukkan ke sana. Kita masukkan ke sini. 102%, kita tambahkan dengan 7%. Sama bentuknya, karena sudah sama bentuknya, berarti boleh kita jumlahkan 102% ditambah 7%. Kita
Cara kedua, samakan ke dalam bentuk persen. Langkah-langkah yang harus dilakukan yang pertama, ubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Setelah itu, ubah menjadi persen. Langkah kedua, jumlahkan kedua persen tersebut dengan teliti. Sekarang coba kerjakan latihan berikut ini, penjumlahan pecahan campuran dengan persen. Yang pertama 1/20 ditambah 20% sama dengan titik-titik. Nomor 2, 3/10 tambah 10% sama dengan titik-titik. Nomor 3, 37/100 ditambah 2% sama dengan titik-titik. Nomor 4, 2/25 tambah 30% sama dengan titik-titik. Dikumpulkan ke WA Mu'alimah Nupus, kerjakan secara mandiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Batas waktu pengumpulan jawaban dan penyelesaian hari Kamis 15 Oktober 2020, berarti 2 hari setelah video dikirimkan. Bagi yang terlambat mengumpulkan akan dikategorikan ke dalam siswa yang tidak mengumpulkan tugas. Terima kasih. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi